Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam tutorial jaringan komputer pada perangkat Cisco menggunakan software GNS3. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai konfigurasi DHCP pada switch Cisco. DHCP yaitu Dynamic Host Configuration Protocol, yaitu sebuah protokol pada perangkat Cisco seperti switch dan router untuk mengassign atau memberikan IP address kepada masing-masing perangkat yang terhubung pada switch atau router. Pada umumnya protokol DHCP itu umumnya hanya ada di perangkat router sebenarnya, tapi ada juga yang tersedia pada perangkat switch Cisco, tapi tidak semua switch Cisco memiliki fitur protokol DHCP. Yang memiliki itu setahu saya hanya tipe switch dengan tipe Catalyst 3550 dan Catalyst C3750, bergantung pada iOS-nya. Biasanya kalau iOS-nya iOS lama itu belum ada protokol DHCP-nya, tapi kalau pada jenis switch Catalyst ini yang ini seperti di gambar ini, biasanya iOS-nya sudah versi yang terbaru sehingga mendukung protokol DHCP. Oke, di kesempatan kali ini kita akan melakukan konfigurasi pada switch. Kita belum masuk ke router, kita akan mengkonfigurasi switch, melakukan konfigurasi dasar, kemudian konfigurasi DHCP-nya, yakni menentukan pool name, list time, dan network address, kemudian menentukan excluded address. Kemudian kita akan tes konfigurasinya, lalu coba menambahkan switch dan hub, serta menyimpan project di GNS3. Oke, kita langsung mulai saja. Oracle VirtualBox-nya sudah berjalan, kemudian sekarang kita jalankan GNS3. Oke, GNS3 sudah berjalan. Dalam praktek ini saya sarankan untuk menyimpan projectnya terlebih dahulu. Ini untuk kebutuhan nanti, kebutuhan selanjutnya. Suatu saat bisa Anda memerlukan diagramnya. Sebagai contoh, Anda bisa menyimpannya terlebih dahulu. Di sini saya kasih nama VLAN. Anda bisa kasih nama apa saja sesuka Anda. VLAN testing. Oke, sudah di-save. Sekarang kita akan praktek menggunakan layer 2 switch. Sebelumnya saya akan tunjukkan sebuah skenario-nya. Oke, di sini kita akan menggunakan sebuah switch lalu terhubung kepada dua PC. Dua PC ini nantinya akan mendapatkan IP address secara otomatis dari switch ini. Kalau cuma dua mungkin sebenarnya nggak perlu DHCP, tapi kalau Anda bicara 10 perangkat, 11, 12, dan seterusnya, kayaknya Anda akan kerepotan sendiri kalau harus mengassign IP address secara manual pada perangkat ini. Nah, inilah kegunaan dari DHCP protokol. Dia dapat mengassign IP secara otomatis kepada perangkat-perangkat yang terhubung. Oke, di sini kita akan gunakan skenario seperti ini. VLAN 1 address-nya 192.168.1.2. Subnet mask-nya /24. Saya harap Anda sudah memahami segmentasi IP address beserta IP address masking-nya. Saya tidak akan jelaskan lebih lanjut mengenai segmentasi IP address. DHCP pool name-nya test-pool. DHCP network-nya 192.168.1.0. Jadi semua perangkat yang terhubung akan mendapat IP address 192.168.1.1 sampai 254. Kemudian konfigurasi DHCP excluded address. Excluded address ini yakni ada IP tertentu yang tidak akan diassign
kepada klien, yakni IP yang belakangnya 1 sampai 10. Karena IP dari 1 sampai 10 ini nanti akan digunakan untuk VLAN pada masing-masing perangkat. Oke, kita lanjut konfigurasinya menggunakan GNS3. Saya sudah taruh sebuah switch, kemudian saya akan taruh sebuah virtual PC di sini. Ada 2 virtual PC. Hubungkan kabel ke Ethernet 0/1. Kemudian PC kedua di Ethernet 0/2. Oke, sudah. Sekarang switchnya saya nyalakan. Kita masuk ke konsol. Oke, kita akan melakukan konfigurasi dasar switch. Masih ada yang ingat mungkin dari video sebelumnya? Konfigurasi switch, kita masuk ke enable mode, kemudian ke global configuration mode, configure terminal, kita beri nama hostname. Diasumsikan switch ini ada di sebuah kantor. Sebuah kantor berada di lantai 1. Hostname SW LT 1. Oke, hostname sudah berubah. Kemudian kita akan beri password untuk masing-masing line console-nya. Tapi sebelumnya saya akan beri IP address untuk VLAN-nya terlebih dahulu. Interface VLAN 1 IP address 192.168.1.1/24. Oke, kembali ke global configuration mode. Kita beri password untuk alasan keamanan. Line aux 0, password rahasia aux. Anda bisa beri password apa saja sesuka Anda, tapi untuk contoh kali ini untuk memudahkan, saya beri password yang seperti ini. Rahasia aux. Jangan lupa aktifkan login. Oke, kembali ke global configuration mode. Line console 0, password rahasia con. Jangan lupa login. Oke, kembali ke global configuration mode lagi. Kemudian line VTY dari 0 sampai 4. Kita gunakan password yang sama. Password rahasia VTY. Oke, kita kembali ke global configuration mode. Kita beri password pada enable mode. Enable password. Mungkin biar lebih aman kita gunakan secret. Enable secret. Passwordnya rahasia ENA. Enter. Oke. Kita lihat running config-nya. Hostname sudah jadi switch lantai 1. Kemudian enable secret sudah di set. Oke. Password untuk line console sudah. Password untuk auxiliary sudah. VTY juga sudah. Oke, konfigurasi dasar sudah selesai.
Konfigurasi dasar sudah selesai. Sekarang kita mulai konfigurasi DHCP. Ada yang kurang. Kita masuk ke configuration, configure terminal. Kemudian saya lupa tadi untuk menyalakan VLAN. Interface VLAN 1, no shutdown. Oke. Kembali ke Global Configuration Mode. Kita akan mulai konfigurasi DHCP. Untuk mengkonfigurasi DHCP ada perintahnya di Global Configuration, yakni kita menggunakan perintah IP configuration, global IP configuration subcommands. Jika kita mengetik IP lalu tanda tanya, ada IP DHCP, yakni mengkonfigurasi server and relay parameters. Oke. IP DHCP, kemudian pool ini untuk mengkonfigurasi DHCP address pool seperti skenario kita. DHCP pool name-nya test pool, DHCP network, dan DHCP excluded address. DHCP pool, tanda tanya, kita diminta untuk masukkan nama poolnya, yakni test pool. Test pool. Oke, sudah. Sekarang kita berada di konfigurasi DHCP. Kita lihat perintah apa saja yang ada. Di sini ada list time. List time ini artinya oke, kita lihat di sini pool name sudah kita tentukan tadi. Poolnya adalah test pool. Kemudian kita menentukan list time. List time itu adalah berapa lama sebuah perangkat akan mendapatkan IP address. Jadi apabila sebuah perangkat terhubung ke sebuah switch lalu dia mendapat IP address, itu kita bisa set mau berapa lama dia mendapat IP address. Bisa 1 hari, 2 hari, 3 dan seterusnya, atau bisa selamanya. Untuk men-set berapa lama dia mendapat IP address, kita gunakan perintah list. Kita masih di subkonfigurasi DHCP. Kita ketik list, ini perintahnya, address list time. List. Oke, kita bisa tentukan berapa hari, 1, 2, 3, atau tidak terbatas. Defaultnya tidak terbatas. Kalau kita pilih 0, dia akan tidak terbatas. Tapi contoh kali ini 1 minggu saja. Oke, kita sudah menentukan DHCP list time. Sekarang network address-nya. Untuk network address-nya, kita gunakan perintah network, masih di dalam subcommand-nya DHCP config. Kita ketik network, kemudian diminta IP address-nya 192.168.1.0. Oke, DHCP network-nya 192.168.1.0 dengan slash notation 24. Kemudian diminta network mask .0. Oke, DHCP network address sudah ditentukan. Kemudian kita akan menentukan DHCP excluded address seperti pada skenario kita.
Di sini exclude address-nya ada yang belakangnya 1 sampai 10. Untuk melakukan exclude address, kita harus kembali ke mode sebelumnya, ke global configuration mode. Di sini ada perintah. Lewat perintah IP. Kemudian DHCP excluded address. Jadi prevent DHCP from assigning certain address. Jadi ada IP address tertentu yang tidak akan diassign oleh DHCP protokol. Excluded address yakni 192.168.1.1 sampai 192.168.1.10. Oke, sudah di set. Kita kembali ke enable mode. Kita sudah menentukan DHCP excluded address. Oke, kita lihat running config-nya. Kira-kira ada yang kurang nggak? Sudah. Oke, kita lihat DHCP excluded address tadi sudah kita set. Kemudian DHCP pool-nya namanya test pool, network-nya sudah kita set beserta subnet mask-nya, dan list time-nya selama 7 hari. Ada yang kurang nggak ya? Ya, default gateway belum saya set. Masuk ke configuration terminal, IP, default gateway seperti pada video sebelumnya. Jadi apabila switch ini terhubung kepada router, mungkin dia akan terhubung ke internet atau ke jaringan lainnya, kita harus set default gateway-nya. Pada skenario kali ini saya akan menggunakan default gateway 192.168.1.1. Oke, sudah di set gateway. Ya, satu lagi gateway untuk DHCP. Jadi DHCP-nya supaya mengassign default gateway juga pada masing-masing klien, kita masuk ke IP DHCP pool, kemudian pool name test pool. Kita gunakan perintah default routers. Default router ini akan mengeset default routers. Artinya gateway dia akan mengassign gateway kepada masing-masing klien, tidak hanya mengassign IP address tapi mengassign gateway supaya perangkat-perangkat yang sudah mendapat IP address-nya itu dapat terhubung ke internet atau ke network yang lain. Oke, kita ketik default router samakan dengan default gateway-nya. Oke, sudah selesai. Kita enter. Oke, sudah selesai. Kita kembali ke enable mode. Kita lihat lagi running config-nya. Apakah ada yang salah? Sudah benar. Oke, udah ada default routernya di DHCP pool. Oke, saya rasa sudah cukup. Sekarang kita lakukan tes konfigurasi. Ini virtual PC-nya belum nyala. Untuk menyalakan saya blok dulu, kemudian start. Oke, perangkat sudah start. Kita klik kanan salah satu virtual PC, lalu masuk ke konsol. Oke, kita ketik perintah yang ada. Di sini kalau saya ketik show, dia akan memperlihatkan konfigurasinya
pada virtual PC ini dia belum mendapat IP address dan masknya, gateway-nya juga belum ada. Untuk mendapatkan apa tuh IP address dari switch, kita ketik DHCP. Kita tunggu beberapa saat, dia sedang mencoba mendapatkan IP address, sedang request IP address. Oke, dia sudah dapat IP-nya 192.168.1.11, gateway-nya 1.1 sesuai dengan gateway yang sudah kita set pada DHCP pool. Nah, ini pada switch di DHCP pool-nya, default router-nya 192.168.1.1, dia akan berfungsi sebagai gateway. Kalau kita ketik show, nah dia sudah dapat IP-nya, gateway-nya. Oke, kembali ke JNS3, kita klik konsol ke PC2, kita ketik show, belum dapat IP address, kita request dulu ke switch. Oke, kita ketik show, dia sudah dapat IP address juga. Ya, PC1, PC2. Oke, kita sudah testing konfigurasi. Kedua perangkat yang terhubung sudah mendapatkan IP address dari switch. Sekarang kita lanjut dengan menambahkan switch dan hub. Pada skenario selanjutnya, umpamanya kantor ini sudah berekspansi, dia sudah berekspansi, semakin berkembang, nambah sebuah switch lagi di lantai kedua, kemudian nambah sebuah hub lagi di lantai ketiga. Di switch kedua ada sebenarnya beberapa perangkat terhubung, tapi supaya mempersingkat simulasi kita gunakan contoh satu perangkat saja. Begitu juga di lantai ketiga ada sebuah hub yang terhubung dari switch kedua, ada sebuah perangkat juga yang terhubung. Jadi perangkat ini nantinya bisa mendapatkan IP address dari switch yang di lantai satu ini. Dengan menghubungkan switch dan hub, masing-masing perangkat akan mendapatkan IP di segmen yang sama dengan DHCP pool name ini. Oke, kembali ke JNS3. Kita tambahkan sebuah switch, layer to switch. Sini saja. Oke. Sudah, sekarang kita hubungkan kabel dari Ethernet kosong 0/0 masih kosong, kemudian 0/0 juga. Oke, kita tambahkan sebuah hub di sini. Oke, kalau hub di sini cuma kalau bawaan JNS3 kita nggak bisa masuk ke konsolnya karena dia cuma hub biasa. Kita hubungkan kabel dari switch 2 ini, dari Ethernet 0/1 ke hub, ke port pertama pada hub. Oke, sekarang kita tambahkan sebuah virtual PC lagi, atau lebih tepatnya dua virtual PC untuk masing-masing switch dan hub ini. Yang ini juga hubungkan ke hub. Oke, skenario ini nantinya PC3 dan PC4 akan mendapatkan IP address secara otomatis. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi switch 2 seperti switch yang pertama tadi. Kita nyalakan dulu switch 2, kemudian kita masuk ke console. Oke, kita sudah masuk. Kita masuk ke enable mode. Kita lakukan konfigurasi serupa dengan switch pertama tadi.
Kita masuk ke configuration terminal. Supaya gampang, kita show running config di switch 1. Oh, sudah ya. Show running config. Kalau Anda malas seperti saya, Anda tinggal copy paste saja konfigurasinya pada switch 1 ini ke running config-nya di switch 2 ini. Hostname-nya dulu deh saya set. Hostname SW lantai 2. Oke. Kita ke switch 1. Kita copy paste beberapa konfigurasi di sini. Hostname tidak perlu karena hostname-nya sudah saya bikin sendiri. Yang penting ini yang mau saya copy paste. Logging synchronous. Ini dia. Ini cukup ini saja yang saya copy. Kemudian saya paste di sini. Kemudian juga, nah ini yang penting. Masuk ke switch 2, klik kanan. Oke. Kalau kita show running config. Oke, hostname-nya switch lantai 2. Enable secret juga sama dengan ini. Sama dengan switch 1. Nggak jauh beda. Begitu juga dengan bagian line console. Password pada line console. Tidak berbeda dengan switch 1. Jadi Anda tidak perlu repot-repot mengetik ulang passwordnya, mengkonfigurasi masing-masing portnya. Tinggal copy paste saja. Tapi kalau Anda mau konfigurasi sendiri untuk memperlancar konfigurasi, silahkan. Kalau saya agak males yang kayak begitu. Oke, kita lanjut. Kita show IP interface brief. Ups. Oh iya, IP-nya belum di set. Ini kita masuk configuration terminal. Interface VLAN 1. IP address-nya 192.168.1 titik yang belum kepake titik 2 3. Soalnya kalau switch ini VLAN-nya 1.1. Oh ya, ini IP address VLAN gateway. Oh. Saya salah ngeset IP address untuk VLAN, harusnya 2 ini, bukan 1. Oke, saya masuk dulu. Configuration terminal. IP address. Oke, sip. 192.168.12. Oke, maaf tadi saya salah set IP untuk VLAN-nya. Harusnya VLAN-nya 1.2 bukan 1.1 karena 1.1 itu untuk gateway. Oke. Kita kembali ke switch 2. Kita beri IP address pada VLAN 1. Dan subnet mask-nya jangan lupa. Oke, sudah selesai. Sudah up. Oh, belum. VLAN 1 no shut. Oke, kita lihat sudah up. VLAN satunya sudah up pada switch 2.
Oke, sekarang kita kembali ke diagram. Di sini belum nyala virtual PC-nya. Saya blok, kemudian saya nyalakan. Oke, sekarang kita masuk ke konsol pada PC 3. Belum ada IP address-nya. Kita ketik di DHCP. Apakah dia dapat mendapatkan IP address? Oke, dia berhasil mendapatkan IP address 192.168.1.13 dengan gateway 1.1. Untuk sekarang virtual PC keempat, karena dia hanya terhubung kepada sebuah hubnya tidak perlu dikonfigurasi lebih lanjut. Kita klik show, belum ada. Klik DHCP. Oke, kita ketik show. Nah, dia sudah dapat IP address 192.168.1.14. Gateway-nya 1.1, sama dengan PC ketiga gateway-nya. Oke, kita sudah menambahkan switch dan hub, praktek menambahkan switch dan hub pada GNS3 pada simulasi kali ini. Satu lagi yang terakhir yakni menyimpan project GNS3. Ini saya sengaja membahas mengenai menyimpan project pada GNS3. Jadi begini, kalau Anda pertama kali tadi menjalankan GNS3 sebelum kita memulai praktek, kita menyimpan project ini dengan nama VLAN_testing. Nah, tadi kita sudah melakukan berbagai macam konfigurasi, tapi kita belum melakukan save pada project ini. Oke, untuk melakukan save, kita tinggal klik save saja. Cukup klik save. Nah, dia akan save, tapi perangkatnya ini masih nyala semua. Saya sangat menyarankan sebelum Anda save, Anda simpan dulu konfigurasi masing-masing perangkat ini. Jadi pada konsol, apabila Anda di switch, jangan lupa Anda copy, lakukan perintah copy, run, start. Seperti yang sudah saya tunjukkan di tutorial sebelumnya, kita simpan masing-masing konfigurasi perangkat ini. Oke, yes. Begitu juga dengan switch kedua. Copy, run, start. Oke. Dan virtual PC juga bisa di save. Caranya dengan menggunakan perintah save. Save. Enter. Nah, dia sudah menyimpan konfigurasinya. Juga PC 2. Save, enter. PC 3 save, enter. PC 4 save dan enter. Oke, konfigurasi sudah tersimpan semuanya. Sekarang kita tutup terminalnya. Kemudian kita save lagi. Apabila sebelum Anda tutup, biar aman, sebelum Anda melakukan save, sebaiknya blok semua perangkat. Kemudian Anda stop all device. Oke, semua sudah stop kecuali hub. Hub ini karena hub bawaan dari software GNS3, tidak apa-apa, dia memang defaultnya nyala. Kemudian kita klik save lagi. Nah, jika suatu saat Anda keluar dari GNS3, kemudian Anda menyalakannya kembali, kemudian Anda meload project yang tadi Anda simpan, yakni VLAN testing. Kemudian ini dia filenya, VLAN_testing, klik open. Nah, konfigurasi yang tadi kesimpan di masing-masing perangkat itu bisa di-load kembali. Untuk meloadnya, kita pilih switch-nya dulu.
Kita nyalakan. Switchnya kita nyalakan dulu. Oke, switch sudah nyala. Kita masuk ke konsol masing-masing switch. Oh, dia minta password. Rahasia. Rahasia konsol. Salah password. Si account. Rahasia enak. Oke, kita lihat running config-nya. Show run. Kita lihat hostname masih switch lantai 1, benar. Kemudian poolnya DHCP pool juga masih, networknya juga. Oke, konfigurasi pada switch 1, switch 1 sudah di load. Begitu juga switch 2, kita cek lagi. Rahasia con, rahasia ENA, show running config juga sama, hostname tidak berhasil di load. Konfigurasi tidak ada yang berubah sejak terakhir kali disimpan. Oke, bagaimana dengan PC? Oke, kita masuk ke salah satu virtual PC. Dia can't find DHCP server. Kenapa? Karena dia harus karena apa ya? Ada delay biasanya. Kita harus ketik DHCP lagi. Ulang. Oke. Kita lihat show. Nah, dia dapat IP address. Begitu juga apabila kita lakukan hal yang sama pada PC 2, masuk konsol, kemudian ketik DHCP, maka dia akan mendapat IP address dari DHCP protokol pada switch 1. Oke, kita sudah menyimpan project GNS3. Jadi Anda bisa meload ulang GNS project Anda apabila sudah di save. Anda bisa meload ulang kembali apabila Anda memerlukan konfigurasinya. Oke, selesai sudah tutorial untuk kesempatan kali ini mengenai konfigurasi DHCP pada switch Cisco. Kita sudah melakukan konfigurasi dasar switch, lalu mengkonfigurasi DHCP, yakni menentukan DHCP pool name, list time, network address, kemudian menentukan excluded address-nya. Kita sudah testing konfigurasi dan menambahkan switch dan hub, lalu menyimpan project GNS3. Oke, kali ini dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa subscribe di channel saya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan dan wassalamualaikum.